35. Bab 4. Pembantaian para kiai di Madiun 1948. A. Asal-usul pemberontakan. Sebelum dan semasa Perang Kemerdekaan hingga Proklamasi 1945, suara PKI nyaris tidak kedengaran. Sejak pemberontakan 1926 PKI di bawah kontrol ketat pemerintah Hindia Belanda, sehingga para pimpinannya banyak kabur ke luar negeri, sementara yang berada di Indonesia tiarap. Sebenarnya sekitar tahun 1935 Musso telah menyelundup kembali ke Indonesia dari Soviet, sambil mengembangkan PKI secara ilegal. Musso berasal dari keluarga pesantren Kapu Kediri, demikian juga Kiai Haji Hashim Asy'ari Rais Akbar PBNU, juga salah seorang anak menantu dari Kiai di pesantren Kapu Kediri. Konon kedua tokoh yang berbeda ideologi itu sering bertemu di Pasar Kapu bersama Bung Karno. Dua perkenalan Musso dengan Bung Karno telah lama terjalin bertemu di rumah Hos Cokroaminoto, Surabaya. Di Pasar Kapu itu mereka bertiga memperbincangkan dan memperdebatkan tentang bentuk negara Indonesia ke depan. Satu pusat sejarah PKI, pemberontakan 1926 sebagai pemberontakan nasional pertama, CV Pembangunan, Jakarta 1962. Dua diceritakan oleh Ibu Nyai Ngelawak, Kertosono Nganjuk, sebagai seorang menyaksikan sendiri pertemuan ketiga tokoh tersebut. 36. Sementara pada zaman Jepang kelompok ini ditindas abis, karena mengumandangkan slogan anti-fasisme. Sejak saat itulah PKI melalui pimpinannya Amir Syarifuddin bekerja sama dengan Belanda menghadapi Jepang, dengan disuplai dana dan amunisi hingga saat pemberontakan Madiun. Memanak terkadang terjadi letupan yang dilakukan oleh PKI lokal sebagaimana yang terjadi di Pekalongan dan sekitarnya sekitar bulan Agustus hingga September tahun 1945. Walaupun posisinya masih lemah tetapi PKI mulai beringas berani menyerang pejabat pemerintah dan tempat ibadah, sebagaimana dilaporkan oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas Konsul Nu kawasan Utara Jawa kepada PBNU. Revolusi Pekalongan gara-gara orang dari negeri Purworejo bernama Sarjoyo. Ia datang ke Pekalongan memproklamasikan dirinya sebagai residen Pekalongan. Lalu memproklamasikan Pekalongan menjadi Soviet, komunis. Dikobarkan di 3 kabupaten yaitu Tegal, Pemalang dan Pekalongan. Bukan main perilaku orang komunis yang di luar batas itu, baik ucapannya maupun perbuatannya. Serambi masjid dikencingi, haji-haji diteriaki agen Arab, kiai-kiai dikatakan penipu. Pekik merdeka diganti dengan pekik Soviet. Untung alhamdulillah Pekalongan yang terkenal fanatik Islam, kalau martabat agamanya dinodai. Rakyat berbondong-bondong menjadi barisan manusia yang menyerbu rumah bupati dan pejabat komunis sambil mengarahkan bambu runcing mereka ke sasaran dan menyerukan yel-yel merdeka. Merdeka, ya merdeka. 3. Keterangan disampaikan Kiai Haji Muhammad Ilyas kepada Saifuddin Zuhri, 1945. Lihat berangkat dari pesantren Hal, 293. Lihat juga biografi Kiai Haji Muhammad Ilyas, dari pesantren untuk bangsa, Yayasan Saifuddin Zuhri, Jakarta 2009. Informasi penting semacam itu sama sekali tidak tercatat dalam buku Anton Lukas, Peristiwa 3 Daerah, Revolusi dalam Revolusi. Bahkan sengaja mengabaikan adanya kekuatan Nu dan para kiai di daerah itu. Padahal pemegang rol gerakan asosial di 37. Sekecil apapun peluang dilihat PKI selalu memanfaatkan untuk merebut kekuasaan. Dan sarana agama baik masjid, pesantren atau langgara selalu menjadi sasaran serangan mereka. Karena mereka menganggap tempat ibadah itu sebagai pusat simpul gerakan Islam. Meskipun provokasi mereka di daerah Pekalongan itu gagal tetapi mereka tidak putus asa malah terus melakukan konsolidasi dan propaganda di bawah tanah di seluruh tanah air. Karena itu ketika Indonesia merdeka, PKI ikut memanfaatkan kemerdekaan ini dan ketika pemerintah mengeluarkan maklumat X pada November tahun 1945 tentang seruan mendirikan partai politik, maka PKI pun secara terbuka mendeklarasikan kembali dirinya sebagai partai politik terbuka di Indonesia merdeka. Kalau selama ini status PKI bersifat ilegal maka sejak menjadi partai resmi itu statusnya menjadi legal dan bebas berkompetisi di tengah masyarakat dengan hak-hak yang sama. Inilah kesempatan besar bagi PKI mengembangkan ideologi dan agendanya. Saat itu partai berkelompok sesuai dengan aliran ideologi masing-masing. Kelompok yang berideologi nasionalis berkelompok dalam Partai Nasional Indonesia PNI, partai yang berideologi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Wasliyah, dan lain sebagainya bergabung dalam Partai Masyumi. Sementara kelompok yang berhaluan Marxis seperti kelompok komunis, kelompok sosialis dan daerah itu adalah para kiai dan ulama NU. Ini adalah merupakan bentuk cara pandang orientalisme sebagai anak kanadung kolonialisme, yang sengaja menyembunyikan hal-hal yang membahayakan kepentingan kolonial dan mengutarakan hal-hal yang menguntungkan kolonial. 38. Murba serta kelompok buruh berdiri sendiri-sendiri menjadi partai sehingga ada 3 partai Marxis yaitu Partai Komunis Indonesia PKI, ada Partai Sosialis Indonesia PSI, ada Partai Buruh Indonesia PBI dan ada Partai Murba. Melihat fragmentasi semacam itu tokoh PKI terutama Musso prihatin lalu berusaha menyatukan kelompok Marxis yang ada. Maka pada tanggal 24 Agustus tahun 1948 Politbiro Sentral Komite PKI mengeluarkan kebijakan satu partai kelas buruh Marxis. Dari situ kemudian PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia digabung menjadi satu barisan ke dalam Front Demokrasi Rakyat FDR yang diketuai Musso dan Amir Syarifuddin.
Sekretarisnya adalah DN Aidit, yang kesemuanya adalah tokoh PKI. Sementara Partai Murba pimpinan Tan Malaka tidak masuk dalam aliansi Marxis tersebut. Dengan terbentuknya front itu maka PKI semakin agresif. Karena front itu dipimpin PKI maka masyarakat tidak ikut menyebut sebagai FDR, Pesindo atau PBI. Melainkan secara gampang menyebutnya sebagai PKI. Dengan keberadaannya sebagai partai yang legal, maka PKI mulai melakukan propaganda dan konsolidasi partai secara terbuka berkompetisi dengan partai-partai besar yang lain, terutama PNI, NU Masyumi. Sebagai partai yang berideologi proletariat yang peduli pada rakyat tertindas maka propaganda PKI banyak diarahkan daerah yang kondisi ekonominya sangat minus. Ternyata strategi PKI ini. 4 Jalan Marsudi, menyingkapo pemberontakan PKI dalam peristiwa Madiun, Merdeka Press, Jakarta, 1966, hal 18. Lihat juga. Pernyataan gabungan sayap kiri yang ditandatangani sekretarisnya DN Aidit, di Yogyakarta tanggal 22 Agustus tahun 1948, hal 34. 39. Berhasil sangat baik. Terbukti PKI mendapat dukungan kuat di berbagai daerah yang secara ekonomi dan geografis dan secara teologis atau keagamaan saat itu masih terbelakang. Sesuai dengan kriteria itu dan pertimbangan strategis lainnya Madiun dijadikan sebagai pusat gerakan PKI. Daerah Madiun dan sekitarnya seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Ngawi, Boyolali, Purwodadi, Bojonegoro hingga Pati, terus melingkar sampai Magelang, Klaten Solo dan Wonogiri, merupakan basis pengembangan PKI. Madiun menjadi titik pusat dari daerah itu. Karena itulah aktivitas PKI dipusatkan di Madiun dengan disanggah oleh daerah sekitarnya yang sudah sangat kuat komunisnya, baik karena sukarela atau karena dipaksa. Dengan posisi strategis semacam itu, maka ibu kota Yogyakarta secara geografis telah terkepung pasukan PKI. Selain itu Madiun juga memiliki posisi strategis untuk meloncat ke Yogyakarta sebagai ibu kota negara saat itu. Dengan demikian PKI bisa menguasai Indonesia dalam waktu cepat. Dengan kerja yang keras dan sistematis, maka memasuki tahun 1947 konsolidasi PKI sudah nyaris merata. Kepengurusan partai sudah menjangkau daerah pedalaman, sehingga berbagai manuver sudah mulai mereka lakukan. Dengan semangat yang progresif dan revolusioner, PKI berhasil merekrut berbagai kalangan, baik kalangan buruh, kalangan petani yang dijanjikan tanah garapan, para birokrat, termasuk kalangan tentara. Para guru juga sudah mulai banyak dipengaruhi termasuk PGRI di kawasan itu mulai didominasi PKI. Kalangan para jagoan, baik dari kalangan warok, para pendekar, termasuk para kelompok bajingan 40. Segera menjadi bagian penting dari PKI. Bahkan kelompok terakhir itulah yang dijadikan kelompok pemukul lawan. Untuk membuat kecemasan umum dan disintegrasi sosial, maka PKI mulai melakukan teror dengan memunculkan berbagai perampokan disertai pembunuhan. Kalau kriminalitas sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di malam hari, perampokan yang dilakukan saat ini dilakukan pada siang hari secara terang-terangan. Para pelakunya juga dikenal oleh masyarakat. Tetapi teror dan perampokan yang terjadi belakangan ini berbeda. Mereka berani melakukan tindakan ini di siang bolong, karena merasa ada yang melindungi bahkan ada yang memerintahkan yaitu PKI. Sasaran utama perampokan ini adalah para kiai, ulama atau ustadz, termasuk aparat desa yang belum mau ikut mereka. 5 Di semua daerah basis PKI mulai dari Madiun sendiri, Tulungagung hingga Pati terjadi hal yang sama, sehingga keresahan umum betul-betul terjadi. Di luar hal itu terlihat seperti kriminalitas biasa, tetapi setelah diselidiki oleh para pimpinan Ansor, jelas kelihatan bahwa para warok, pendekar dan bajingan yang melakukan perampokan tersebut adalah anggota PKI yang mendapatkan restu dari pimpinan partai setempat untuk melakukan teror massa. Pada umumnya masyarakat sekitar mengenal siapa dari warga desa yang PKI dan bukan, sehingga dengan mudah mengidentifikasi siapa yang melakukan tindak makar. 5 Abdul Hamid Willis. Aku menjadi Komandan Banser, penerbit publik. Policy Institute, Trenggalek, 2011. 41. Bagaimana situasi di daerah Madiun dan sekitarnya terjadi akibat ulah PKI digambarkan sangat tragis oleh seorang saksi. Situasi makin kacau dan menakutkan. Tiap malam terjadi perampokan dan pencurian, disertai penganiayaan dan pembunuhan. Sasarannya orang atau tokoh agama, tokoh masjumi atau tokoh nu dan orang kaya yang sudah naik haji. Dan kalau kebetulan punya anak gadis atau perawan, tidak segan-segan diperkosanya. Orang-orang sudah tahu bahwa pelakunya adalah orang-orang komunis PKI. Bagi orang yang ingin selamat dari perampokan, pencurian dan penganiayaan, maka jauhilah tokoh agama, masyumi dan nu dan bergabunglah pada PKI. PKI dan orang-orang komunis telah menjadi monster yang menakutkan. Orang awam atau rakyat jelata atau yang rumahnya terpencil di pelosok pedesaan merasa tidak aman dan tak terlindungi oleh pemerintah. Mereka dipaksa bergabung dengan orang-orang PKI untuk mendapatkan perlindungan. Sementara bagi warga Nu, mulai meninggalkan tempat ke daerah yang dianggap aman. 6. Keresahan akibat ulah PKI telah sedemikian meluas, baik di kalangan masyarakat umum, maupun kalangan ulama, terutama para kiai pimpinan pesantren serta pejabat setempat yang bukan komunis. Untuk melindungi warga dan para ulama dari tekanan pihak komunis itu maka para pimpinan Nu sebagai organisasi yang membawa nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta berniat menjaga keutuhan dan ketertiban NKRI, mulai melakukan langkah mencari solusi.
Untuk memberikan ketenangan pada umat dan mencegah perluasan manuver PKI maka pada tanggal 24 Mei tahun 1947 Nu. 6 Lihat. Abdul Hamid Willis, Hel. 34. 42. Menyelenggarakan Muktamar ke-17 di Kota Madiun yang menjadi pusat kegiatan PKI nasional. Karena itu sebagai tandingannya Nu juga menyelenggarakan kegiatan nasional di kota itu. Hampir semua pengurus besar Nu baik dari elemen Syuriah maupun Tanfiziyah hadir dalam Muktamar. Hadir pula pimpinan konsul atau wilayah dan cabang dari seluruh Indonesia. Dalam khutbah iftitah pidato pembukaan Muktamar itu Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama mengingatkan pada umat Islam. Ada beberapa hal lagi yang sangat berbahaya dan tercela melebihi hal yang sudah saya sampaikan, yaitu tersebarnya berbagai ajaran yang mengarah pada kekufuran dan penyimpangan, baik di kalangan anak-anak, pemuda Islam baik di desa maupun di berbagai kota. Saat ini telah tersebar ajaran historis materialisme yaitu suatu prinsip yang berpandangan bahwa tiada realitas di dunia ini kecuali benda, tidak ada roh dan tidak ada alam gaib. Tidak percaya adanya kehidupan sesudah mati. Bahaya besar ini tidak akan terelakkan bila sudah tertanam dalam hati serta jiwa pemuda kita dan yang demikian itu akan mengubah keyakinan dasar mereka terhadap agama Islam yang kita anut. Bergerak dan bangkitlah wahai saudaraku para ulama, kuatkan barisanmu, satukan seluruh kekuatanmu. Tetaplah tegar dan percayalah bahwa tidak sedikit golongan yang kecil mampu mengalahkan golongan besar hanya karena kehendak Allah. Karena Allah selalu bersama orang yang sabar. 7. Lihat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Khutbah iftitah disampaikan pada Muktamar ke 17 Nu di Madiun tanggal 24 Mei tahun 1947. 43. Kehadiran jamaah Nu terutama para ulamanya itu memberikan kekuatan tersendiri, tidak hanya kepada umat Islam tetapi juga kepada semua aparat negara baik kalangan birokrasi, kalangan militer, termasuk kalangan muda dan pelajar yang menolak pengaruh dan teror yang dilakukan PKI. Sejak dikeluarkannya seruan Kiai Hashim Asy'ari itu Nu sangat serius dengan mengkonsolidasikan seluruh potensi Nu dan pesantren termasuk pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang ada di daerah itu, untuk meningkatkan keamanan warganya dan mempersiapkan mereka menghadapi berbagai ancaman yang bakal terjadi. Kalangan muda Nu yang saat itu terhimpun dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah yang belum lama ini terjun ke medan perang melawan sekutu di Surabaya dan Ambarawa, mendapat tugas baru yaitu melindungi masyarakat dan aparat negara dari ancaman kelompok komunis. Kalangan aparat keamanan yang selama ini tercekam, terutama dari kepolisian mulai berani menindak kelompok yang melakukan pencurian dan perampokan. Kawanan perampok di Desa Bendungan Kabupaten Trenggalek yang dianggap sebagai pusatnya PKI di Kabupaten itu digerebek oleh aparat kepolisian setempat. Ternyata para perampok itu terdiri dari para warok dan bajingan PKI yang berasal dari berbagai daerah antara lain Ponorogo. Karena itu tidak lama kemudian segerombolan warok dari Ponorogo dan para pendekar PKI setempat mengepung kantor dinas kepolisian dan kantor kejaksaan Trenggalek menuntut dibebaskannya teman mereka yang ditahan. Tetapi Komandan Polisi Letnan 44 R. Rustamaji menolak tuntutan mereka. Akhirnya terjadi perdebatan yang sengit. Aparat kepolisian semakin berani walaupun sudah dikepung gerombolan warok PKI yang jumlahnya 150 orang. Karena sebenarnya para warok itu telah dikepung oleh aparat TNI dan pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Seandainya PKI menyerbu kantor polisi, mereka akan dipukul oleh Hizbullah dan TNI dari belakang. Mengetahui gelagat itu akhirnya kawanan warok itu pergi dengan melontarkan ancaman akan menyerbu dengan bala pasukan lebih banyak lagi. Ternyata ketika dilawan mereka keder juga terbukti mereka tidak kembali lagi. Tetapi berita perampokan dan pencurian terus terjadi, sebagai cara PKI meneror warga dan untuk mengumpulkan dana partai. Sebagai puncak dari semua manuver dan provokasi tadi adalah diselenggarakannya rapat umum yang dihadiri langsung oleh Musso maupun Amir Syarifuddin pada bulan Agustus tahun 1948 di beberapa tempat seperti Madiun, Trenggalek dan juga di kota-kota lain di sekitar Jawa Timur. Jawa Tengah, sebagai strategi PKI untuk show of force terhadap kekuatan mereka untuk menguasai Republik Indonesia. Semua tokoh PKI setempat dan daerah serta dari CCPKI hadir dalam rapat umum yang dihadiri puluhan ribu orang. Tetapi bukan semuanya PKI. Sebagian masyarakat desa yang tidak tahu menahu urusan politik tetapi dimobilisasi secara paksa oleh PKI. Mereka ikuti saja kehendak PKI. Kalau mereka menolak jiwa mereka akan terancam. Dengan demikian kekuatan PKI kelihatan sangat besar sehingga bisa menggetarkan lawan. 45. Sebagaimana disaksikan sendiri oleh Kiai Haji Yusuf Hashim yang saat itu sedang melakukan konsolidasi barisan Kiai Nu di kota Madiun. Melihat kota itu sangat lengang, penduduk mulai menghindarkan diri bertemu dengan tentara FDR PKI terutama dari unsur Pesindo yang sangat agresif. Mereka berkeliaran ke seluruh sudut kota dan desa dengan seragam serba hitam dengan selendang merah bersenjata api atau pedang, siap membunuh dan merampas siapa saja yang ditemui. Pasukan keamanan baik tentara maupun polisi sendiri kelihatan sudah kewalahan mengatasi keadaan, sehingga kelompok PKI leluasa melakukan teror dan penindasan. Saat itulah para kiai yang dikunjungi menyarankan agar Kak Yusuf Hashim segera meninggalkan Madiun. Kiai Yusuf Hashim berhasil keluar dari Madiun dengan selamat. Kemudian mendengar kabar para kiai yang kemarin dikunjungi sudah menjadi syuhada dibantai oleh PKI. B. Kiai Nu dan pemerintah menjadi korban. 1. Pemberontakan FDR PKI dimulai. Untuk memperluas pengaruh Front Demokrasi Rakyat FDR serta untuk mempersiapkan kader-kader militan PKI,
maka Musso dan Amir Syarifuddin sebagai pemimpin tertinggi FDR terus melakukan turun ke berbagai daerah. Sementara penjagaan kota Karesidenan Madiun dipercayakan pada Sumarsono kader Psi Pesindo dan Kol Joko Sujono serta beberapa pimpinan Pesindo lainnya seperti Supardi. Setelah situasi sudah dianggap matang maka FDR yang berada di kota Madiun yang dipimpin oleh Sumarsono pada tengah malam sekitar jam 24.00 WIB pada tanggal 18 September tahun 1948. 46. Memproklamasikan pemerintahan baru yang disebut sebagai Pemerintah Front Nasional, sebagai lawan dari Pemerintah Republik Indonesia. Hal itu merupakan cikal bakal berdirinya negara komunis yang dinamakan Negara Soviet Madiun. Gerakan ini dimulai dengan menyerbu ke markas tentara, ke kantor polisi. Setelah pasukan keamanan itu dilumpuhkan baru menyerang perkantoran pemerintah. Tindakan yang diambil PKI selanjutnya adalah menjebol berbagai penjara yang ada di berbagai kota untuk membebaskan para aktivis PKI, serta penjahat kriminal lainnya yang ditahan aparat kepolisian. Kelompok itulah yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan PKI dalam melakukan serangan terhadap lawannya. Dengan disemangati balas dendam pada polisi dan aparat negara lainnya, mereka terus melakukan penangkapan dan pembantaian kepada siapa saja yang dianggap menghalangi gerakan mereka. Setelah posisi mereka kuat baru menuju sasaran utama mereka adalah kantor Residen Madiun serta instansi pemerintah lainnya. Saat itu Residen Madiun Mer. Samadikun kebetulan tidak ada di Madiun. Karena sedang bertemu dengan pemerintah di Yogyakarta, maka selamatlah ia dari pembunuhan. Sementara wakilnya yaitu Pati berhasil ditangkap dan dibunuh pemberontak. Demikian juga nasib yang dialami pimpinan daerah seluruh Karesidenan Madiun seperti Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan dilakukan penangkapan terhadap para pejabat pemerintah. Para bupati, Pati, Wedono dan para asistennya ditangkap dan dibunuh. Pejabat tinggi yang menjadi korban peristiwa ini adalah R. Surjo Gubernur Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Jawa 47. Timur Kombes M. Durjat beserta rombongan para pejabat pemerintah daerah yang sedang melewati Ngawi dibantai oleh pasukan Pesindo yang jenazahnya dilempar ke tepi Bengawan Solo. Sebagai langkah lanjutan dari kudeta berdarah itu segera dilakukan penggantian kepala pemerintahan, sebagai Residen untuk menggantikan Mer. Samadikun ditunjuklah Abdul Muthalib sebagai residen. Dia seorang tokoh Pesindo bekas wakil residen Surabaya. Kemudian Sumarsono pemimpin pemberontak ditetapkan sebagai gubernur militer. Sementara wakilnya adalah Supardi bekas wali kota Madiun. Komandan militer dipimpin oleh Kolonel Joko Sujono yang sejak awal mendampingi pimpinan pemberontak Sumarsono. Demikian juga seluruh kepala jawatan di seluruh jajaran diganti dengan orang-orang FDR PKI, sehingga daerah Madiun dan sekitarnya sepenuhnya betul telah dikuasai PKI dan disitulah mereka melakukan pembantaian terhadap orang-orang non-PKI. Secara serentak beberapa pimpinan daerah yang dikuasai PKI diganti dengan orang-orang PKI seperti di Ngawi, Blora, Pati dan sebagainya. Ketika kelompok FDR pimpinan Sumarsono telah menguasai Madiun dan sekitarnya barulah pada tanggal 19 September tahun 1948 pimpinan tertinggi FDR Musso dan Amir Syarifuddin masuk ke Madiun dengan disambut meriah oleh para pemberontak seraya meneriakkan menang perang. Di tengah gerombolan pemberontak itulah Musso segera memberikan pernyataan terbuka yang disiarkan oleh Radio 48. Front Nasional yang ditujukan pada seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 1948 rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Dengan begitu rakyat Madiun telah melaksanakan kewajiban revolusi nasional ini, bahwa ia seharusnya dipimpin oleh rakyat sendiri dan bukan oleh kelas lain. Titik. Mereka sewaktu pemerintahan pendudukan Jepang menjadi kuisling-kuisling budak Jepang, tukang jual romusa. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali lagi. Pada imperialis Amerika, lupakan Soekarno Ces bahwa ia telah membantu dan mengesahkan kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu. Apa maksud Soekarno Ces ex-pedagang romusa telah melepaskan penjahat-penjahat Trotskistan Malaka Ces yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya? Dalam 3 tahun ini teranglah pula bahwa Soekarno-Hatta ex-Romusa Verkopers, Quisling telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda. Titik. Bolehkan orang semacam itu bilang bahwa mereka mempunyai hak yang sah untuk memerintah Republik Indonesia kita? Bukan Soekarno bukan Hatta yang melawan Belanda, Inggris dan Amerika, tetapi rakyat Indonesia sendiri. 8. Dengan seruan Musso yang tegas itu maka kalau selama ini PKI telah melakukan berbagai teror dan ancaman, tetapi sejak dicetuskannya negara Soviet Madiun itu betul-betul melaksanakan apa yang diancamkan selama ini, yaitu melakukan pembunuhan. Sebenarnya kalangan pesantren dan aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI telah mengetahui gelagat PKI itu untuk memberontak, tetapi karena semuanya dilakukan dalam waktu cepat dan 8 simak pidato Musso yang disirkan oleh Radio Front Nasional 19 September 1948. 49. Mendadak. Maka serangan tidak sempat ditangkis akhirnya memakan banyak korban. Pemberontakan yang terjadi di Madiun itu segera direspon oleh pemerintah pusat. Melihat langkah inkonstitusional pengambilan kekuasaan yang dilakukan PKI yang disertai dengan kekejaman itu pemerintah pusat yang berada di Yogyakarta di bawah pimpinan Soekarno-Hatta segera bersikap. Kemudian saat itu juga mengeluarkan kecaman dan sekaligus siaran kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak terkecoh oleh ajakan pemberontak dan setia menjaga pemerintahan dan bersatu padu merebut kembali Madiun. Kemarin pagi PKI Musso mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun.
dan mendirikan di sana pemerintah Soviet di bawah kepemimpinan Musso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh pemerintah Republik Indonesia. Atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka aku berseru kepadamu. Pada saat yang begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami cobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri dan adalah memilih di antara dua. Ikut Musso dengan PKI-nya, yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara Republik Indonesia yang merdeka tidak dijajah negara apapun juga. Rebut kembali, Madiun. Mari jangan ragu. Insya Allah kita pasti menang. 9. Sebagai pemerintah yang sah dan sebagai presiden yang dicintai dan ditaati maka rakyat dan kalangan TNI memilih Soekarno dan melawan Musso. Karena itu seruan Presiden. 9 pidato Bung Karno ini diucapkan di Yogyakarta dan disiarkan oleh koran dan radio pada tanggal 19 September tahun 1948 ke seluruh Indonesia. 50. Soekarno itu langsang dijalankan dengan melakukan orasi penumpasan PKI dengan mengerahkan divisi Siliwangi yang saat itu sedang hijrah berada di Yogyakarta, serta didukung oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berada di Yogyakarta pula. Seruan presiden itu kemudian dicetak dijadikan pamflet yang disebar melalui udara ke berbagai daerah yang diduduki oleh PKI. Seruan presiden itu menyadarkan banyak kelompok yang tertipu oleh Musso. Akhirnya mereka sadar, ternyata mereka bukan diajak melawan Belanda tetapi melawan pemerintah yang sah, melawan Bung Karno pemimpin besar yang mereka cintai. Akhirnya mereka enggan ikut FDR PKI. Mereka mulai berbalik melawan PKI untuk membela Bung Karno. Melihat seruan Presiden Soekarno itu yang disebarluaskan untuk mempengaruhi pendirian rakyat itu langsung ditanggapi oleh pimpinan FDR PKI Musso. Dalam pidatonya yang disiarkan di berbagai radio dan surat kabar. Dalam siarannya itu Musso melakukan serangan balik dengan menjelek-jelekkan pribadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Itu seraya menyerukan perjuangan merebut pemerintahan RI. Soekarno-Hatta 100% telah menyesuaikan diri dengan imperialisme yang terang-terangan menjadi musuh negeri sendiri dan rakyat sendiri. Soekarno-Hatta telah diperbudak Jepang dan berjuta-juta orang Indonesia telah tewas jiwanya dan menderita kesengsaraan dan hinanan yang tak ada batasnya. Rakyat Indonesia seluruhnya, kaum buruh dan kaum tani, kaum muda dan wanita, kaum prajurit progresif. Bersatulah, bergeraklah dan lawanlah pengkhianatannya penjual Romusa Soekarno-Hatta. Basmilah Soekarno-Hatta dan budak-budaknya. Hanya inilah jaminan satu-satunya untuk memerdekakan dan menyelamatkan negara. Dan 51. Rakyat Indonesia, turutlah dan berilah contoh-contoh yang telah dilakukan oleh rakyat dan prajurit di daerah Madiun. Hidup Republik Kerakyatan kita merdeka dan menang perang. 10. Seruan Musso itu dengan sendirinya menambah militan para pemberontak dan semakin meningkatkan kekejaman mereka. Dalam waktu singkat hampir seluruh kota di sekitar Madiun jatuh, bahkan pada tanggal 24 Agustus tahun 1948 PKI telah menguasai Kudus. Kemudian tanggal 25 Agustus Pati juga dikuasai FDR PKI. Seterusnya kota sekitarnya seperti Purwodadi, Blora, Rembang Cepu juga berjatuhan ke tangan pemberontak. Bahkan pengaruhnya sampai ke Magelang. Pemberontak juga mendapatkan dukungan besar dari kota di pusat Jawa Tengah itu. Selain kantor pemerintah, beberapa perusahaan minyak dan transportasi serta perkebunan dikuasai PKI sebagai sumber pendanaan mereka. 11. Dengan menguasai kota itu PKI mulai melumpuhkan pesantren dan membantai para kiainya. Setelah itu berbagai perkampungan Islam mulai jadi sasaran seperti yang dialami. Beberapa perkampungan Muslim juga menjadi sasaran amukan FDR PKI. Hal itu dialami oleh masyarakat desa Bangsri. Harta penduduk desa itu dirampas dan penduduknya ditawan lalu dimasukkan ke dalam sumur-sumur tua. Korban mencapai belasan orang. Hanya beberapa yang bisa meloloskan diri. Berbagai tempat ibadah baik langgar dan masjid mereka rusak dan dinodai. Sebelum 10 seruan ini disirkan dalam harian Front Nasional, Madiun 21. September tahun 1948. 11 Agus Sunyoto DKK. Lubang-lubang pembantaian. Petualangan PKI di Madiun. Penerbit Grafiti. Jakarta. 1990. Hal. 161. 52. Kemudian dibakar atau menangkap jamaahnya. Kekejaman seperti itu mereta di daerah yang dikuasai FDR PKI, baik di Madiun maupun kota-kota lain di sekitarnya seperti Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Trenggalek, dan sebagainya. Sejak dikeluarkannya peringatan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tahun 1947 itu, kalangan NU sendiri selalu siaga terhadap serbuan PKI, tetapi mengingat besarnya kekuatan PKI maka sulit dibendung. Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang pemimpin besar NU, ditugaskan untuk mengkonsolidasi NU dan Barisan Sabilillah se-Jawa. Pertemuan ini sebenarnya untuk menghadapi agresi Belanda tetapi juga sekaligus membentengi Indonesia dari komunis, yang sudah merajalela di mana-mana. Pertemuan yang dihadiri petinggi NU dan pimpinan Sabilillah se-Jawa tersebut diselenggarakan di kota Ngawi yang jaraknya sangat dekat dengan Madiun. Begitu pula para kiai yang lain mendapatkan tugas yang sama, antara lain Kiai Haji Yusuf Hashim juga mendapatkan tugas mengkonsolidasikan para ulama pesantren yang ada di sekitar kota Madiun. Selama masa revolusi itu kantor pusat PBNU dipindah dari Surabaya ke Madiun, sehingga kesibukan para tokoh NU terpusat di Madiun. Bersamaan dengan dilaksanakannya pertemuan antara pemimpin NU dan pimpinan Hizbullah Sabilillah itu terjadilah peristiwa kudeta berdarah di Madiun. Pertemuan itu langsung ditutup, seluruh peserta disuruh segera kembali ke daerah.
masing-masing untuk jihad menghadapi PKI. Untuk bisa keluar dari Ngawi juga sangat susah. Tetapi karena semuanya telah belajar strategi dan taktik bertempur di 53 Cibarusa selama masa penjajahan Jepang, maka mereka bisa keluar dari Ngawi dengan selamat. Termasuk Kiai Wahab sendiri sebagai tokoh terkemuka Nu yang wajahnya sangat mudah dikenali. Ketika kembali ke Surabaya harus melewati Madiun. Gara bisa menembus blok BPKI dengan selamat. Maka Kiai itu berhasil keluar dari Ngawi bahkan melewati Madiun dengan selamat sampai ke Surabaya dengan menyamar sebagai orang biasa, sehingga bisa menyelamatkan diri dari sergapan PKI. 12. 2. Pembantaian pimpinan pesantren di Madiun dan Magetan. Rupanya PKI sadar betul bahwa pesantren merupakan kekuatan strategis dalam mempertahankan NKRI. Terbukti sewaktu perang tanggal 10 November digerakkan secara serentak oleh komunitas pesantren setelah mendengar seruan resolusi jihad yang dikeluarkan PBNU tanggal 22 Oktober tahun 1945. Heroisme kaum santri itu berhasil mengusir tentara sekutu dari Surabaya. Karena itu selain melumpuhkan TNI dan polisi, maka selanjutnya pesantren dan para ulamanya juga harus dilumpuhkan. Untuk menghadapi kekuatan pesantren itu PKI memiliki slogan tersendiri yaitu Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati. Ternyata slogan itu bukan sekadar gertakan, tetapi benar-benar dilaksanakan. Sementara strateginya adalah teror, tangkap dan bantai. Penculikan terhadap para pimpinan pesantren yang selama ini aktif dalam perjuangan kemerdekaan telah dimulai. Para 12 Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Wahab Hasbullah Bapak Pendiri Nu, Pustaka Falalhiyah, Yogyakarta, 1983, Hal 133. 54. Kiai yang mengajarkan agama dan cinta tanah air itu dianggap menghambat agenda PKI karena itu harus dimusnahkan. Sebagai contoh Kiai Haji Imam Mursyid pemimpin pesantren Sabilil Mutakin, dan pemimpin tarekat Syatariah yang harismatik dari Takeran mereka culik pada tanggal 17 September tahun 1948, seusai sembahyang Jumat. Akhirnya Kiai itu menyerah, sebab kalau melawan diancam pesantrennya akan dibakar dan keluarganya dihabisi. Padahal Kiai Mursyid inilah yang turut berjasa membantu Kiai Haji Wahid Hashim anggota BPU PKI merumuskan konsep Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Mukadimah UUD 1945.13 karena itu Mukadimah UUD 1945 itu sangat bernuansa religius, suatu hal yang tidak disukai oleh PKI. Pada sore dan malam harinya beberapa kiai lainnya juga mengalami nasib yang sama. Saat itu pula para pejabat pemerintah juga mereka culik dan dibunuh. PKI tahu bahwa selama ini pesantren merupakan saingan kuatnya dalam melakukan revolusi sosial, karena pesantren jauh lebih dipercaya ketimbang PKI yang hanya ditakuti. Karena itu untuk mengawali revolusi sosialnya didahului dengan melumpuhkan pesantren. Dengan demikian PKI bisa melumpuhkan penyangga kekuatan negara ini. Penangkapan pada para pengasuh pesantren terus dilanjutkan. Maka pada tanggal 19 September tahun 1948 Kiai Haji Muhammad Nur ditangkap. Ditangkap pula Kiai pesantren seperti Ustadz Ahmad Baidowi, Muhammad Maijo, Rofi Ciptomartono dan lain sebagainya. Mereka semuanya dibantai. 13 keterangan ini diberikan oleh Kiai Haji Zudi cucu Kiai Haji Imam Mursyid saat diwawancara pada Oktober tahun 2012. 55. Dimasukkan sumur bersama ratusan korban lainnya. 14 keseluruhan kiai di lingkungan pesantren Takeran yang menjadi korban sejumlah 14 orang. Karena jumlahnya banyak mereka diikat menjadi satu sehingga mudah digiring ke lubang pembantaian. Mereka tidak diikat dengan rantai, melainkan dengan tali kulit bambu yang sangat tajam sehingga bila mereka bergerak kulit mereka tersayat. Pesantren lain seperti pesantren Burikan juga dibakar oleh FDR PKI sementara kiainya ditangkap seperti Keang, Kamalik dan Mulyono semuanya dibantai dan dimasukkan lubang pembantaian yang sudah mereka siapkan. Harta benda mereka dirampas, berbagai kitab dibakar, sehingga santri bubar, menyelamatkan diri kembali ke kampung halaman masing-masing, atau mengungsi ke daerah lain. Hal itu membuat pesantren semakin sepi dan keluarga pesantren tidak mendapat penjagaan yang ketat dari para santri. Penjagaan hanya dilakukan oleh keluarga kiai dan tetangga terdekat, sehingga posisi para kiai sangat terancam. Lain lagi dengan cerita Kiai Haji Sulaiman Zada karena santrinya sudah lama mengungsi. Maka dengan mudah ditangkap gerombolan PKI. Karena tidak melakukan perlawanan maka pesantren dibiarkan berdiri. Walaupun santrinya sudah lama meliburkan diri sejak Madiun dilanda pemberontakan. Namun demikian nasib Sangkia dengan keluarganya tidak bisa terselamatkan di bawah pembantaian kelompok komunis yang sengaja ingin membumi hanguskan pesantren. 14 Lihal Maksum, Agus Sunyoto DKK, Lubang-lubang pembantaian, Hal 19-20. 56. Sebagai basis gerakan Islam yang menghalangi ekspansi PKI. Baru beberapa tahun kemudian jenazahnya ditemukan. Perburuan terhadap para ulama pimpinan pesantren terus dilakukan, sehingga seorang kiai yang pesantrennya berada jauh di luar Magetan juga menjadi sasaran. Kiai Haji Imam Safwan pemimpin pesantren Kebonsari bersama kedua orang anaknya yaitu K. Zubair dan K. Abu Bawani yang sedang memimpin pengajian juga dibantai oleh FDR PKI. Pada umumnya para kiai telah mempersiapkan diri dengan ilmu kanuragan untuk membentengi diri dari serangan penjahat terutama gerombolan PKI. Hal itu dialami oleh Kiai Imam Safwan saat dianiaya PKI. Walaupun kedua anaknya telah tewas,
tetapi sang kiai masih bertahan walaupun menghadapi berbagai siksaan. Karena PKI sudah jengkel dan tidak sabar lagi kemudian dimasukkan hidup-hidup dalam sumur. Dalam kondisi terjepit itulah Kiai Haji Imam Safwan mengumandangkan azan yang disaksikan oleh beberapa santrinya, tetapi kemudian dikubur dalam keadaan masih hidup oleh pasukan pesindo PKI. Peristiwa serupa dialami oleh Kiai Haji Sulaiman Zudi Afandi ketika sedang itikaf di masjid ditangkap oleh gerombolan PKI. Setelah diseret keluar dari masjid lalu dimasukkan tahanan di pabrik gula Gorang Gareng. Setelah itu, dipindahkan ke tempat tahanan lain di Magetan dengan dinaikkan kereta api berjejal dengan tahanan lain. Setibanya di desa Soco, para tahanan termasuk Kasoi Laeman disiksa. Karena kiai ini juga seorang yang dikdaya, maka tidak mudah dibunuh. Karena kejengkelannya lalu PKI dimasukkan ke dalam sumur tua dalam keadaan hidup 57. Hidup. Lain lagi dengan cerita yang dialami Kiai Haji Hamzah. Saat mendengar pemberontakan PKI di Madiun Kiai ini hendak pergi ke Magetan. Tetapi ketika baru sampai di desa Batokan telah disergap PKI. Kemudian ditahan beberapa hari tanpa diberi makan baru setelah itu dikubur hidup-hidup. Pendek kata semua pesantren besar kecil terutama yang dipimpin oleh Kiai Harismatik menjadi sasaran FDR PKI. Pesantren Tegal Rejo yang didirikan oleh para prajurit Pangeran Diponegoro di Magetan yang dipimpin oleh Kiai Imam Mulyo itu tidak lepas dari serbuan PKI. Pada tanggal 18 September pesantren ini dikepung oleh pemberontak, tetapi Kiai Imam Mulyo terus bertahan dengan para santrinya. Kepada para santri Kiai Imam Mulyo menasehati agar tidak menyakiti PKI. Padahal saat itu PKI sudah mulai melempar dan menembaki pesantren. Dengan kekuatan kerohanian disertai pekikan Allahu Akbar semua kelompok yang hendak menyerbu pesantrennya itu bisa dilumpuhkan semuanya roboh dan kemudian melarikan diri. Pada hari berikutnya FDR PKI melakukan serangan lagi bahkan dengan senjata lebih lengkap. Pesantren ditembaki bahkan dilempari puluhan granat. Anehnya tidak ada tembakan yang mengena sasaran. Bahkan tidak satupun granat yang sudah dilepas picunya bisa meletus. Hanya saja ada seorang santri yang melanggar aturan Kiai Imam, yakni keluar pagar menyerang PKI. Ketika melakukan serangan itulah santri Tegal Rejo bisa ditembak hingga mati. Gagalnya 58. Serangan itu PKI membuat taktik lain, yaitu mengajak berunding. Di dalam perundingan itu mereka ditangkap. 15. Untuk melampiaskan dendamnya, pada tanggal 24. September tahun 1948 kampung Kauman diserbu oleh pasukan FDR PKI. Semua rumah yang ada di kampung itu sekitar 72 rumah dibakar dan penghuninya sekitar 149 pria ditawan lalu digiring ke Maospati dengan tangan diborgol kemudian semuanya dimasukkan dalam lubang pembantaian. Tetapi kelompok ini kemudian luput dari pembantaian karena pasukan TNI pro pemerintah dari Yogyakarta berhasil menyelamatkan mereka. Dari berbagai tempat penyiksaan terdapat tempat yang sangat mengerikan yaitu lubang pembantaian di Sumur Soco. Di sana ditemukan beberapa sumur yang digunakan untuk membasmi korban terutama para penduduk Islam sekitar 108 umat Islam dimasukkan lubang pembantaian sedalam 12 meter itu. Korban ini kemudian digali beberapa tahun kemudian sehingga sudah sulit diidentifikasi jati dirinya. Dari kalangan pejabat pemerintah juga banyak yang menjadi korban keganasan PKI tidak sempat menyelamatkan diri. Karena pembantaian dilakukan secara serentak di kota-kota sekitar Madiun. Mulai dari Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi dan Tulungagung. Terutama daerah-daerah yang selama ini menjadi basis PKI. 3. Pembantaian di Pacitan dan Ngawi. Untuk memperkuat posisinya, selain melumpuhkan semua kekuatan pemerintah, PKI juga terus memburu para kiai. 15 Agus Sunyoto DKK. Lubang-lubang pembantaian. Hal. 71. 59. Pimpinan pesantren hingga jauh di luar Madiun. Di Kabupaten Pacitan terdapat pesantren kuno yang sangat terkenal, tempat belajar para ulama besar tanah Jawa. Dari sana lahir ulama besar yang berkaliber internasional yang sangat disegani yaitu Kiai Mahfuz At-Tarmasi yang kemudian menjadi syekh di Tanah Suci. Pada tahun 1948 pesantren ini dipimpin oleh salah satu keturunannya yaitu Kiai Haji Hamid Dimyati. Selain seorang pengajar dia ini juga aktivis pergerakan. Karena itu juga menjadi anggota parlemen yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat Kenip. Ketika terjadi pemberontakan Madiun situasi menjadi kacau dan seluruh saluran komunikasi terputus. Untuk mengatasi kebuntuan itu Kiai Haji Hamid Dimyatai berusaha melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin Republik di Yogyakarta. Sambil bersembunyi-sembunyi perjalanan dilakukan. Bahkan mengingat gentingnya situasi terpaksa melakukan penyamaran. Tetapi ketika rombongan masuk ke Kabupaten Wonogiri penjagaan yang dilakukan oleh PKI sangat ketat akhirnya Kiai beserta rombongannya yang berjumlah 15 orang itu disergap gerombolan pesindo. Mereka dimasukkan ke dalam tahanan Batu Retno dalam tahanan itu disiksa dengan kejam. Ketika tahanan itu penuh rombongan Kadimyati itu dipindah ke rumah tahanan Tirtomoyo. Di dalam tahanan itu siksaan terus dilakukan. Kemudian akhirnya semuanya dibantai kemudian secara bersama-sama dimasukkan ke dalam sumur sebagai kuburan massal. Hanya satu orang yang dibiarkan hidup yaitu Soimun, yang sengaja dilepas oleh PKI sebagai teror dan peringatan agar 60. Terbunuhnya kiai besar dan anggota Kenip itu diketahui oleh umat Islam dan didengar oleh pemerintah. Soimun itu pula lah yang menunjukkan tempat pembantaian. Dan setelah sumur pembantaian tersebut diketahui kemudian hari lalu digali.
Jenazah kiai beserta para aktivis pergerakan serta para santrinya yang tinggal tulang berserakan itu kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan sebagai tanda jasa bagi para pahlawan pembela kemerdekaan Indonesia yang dibantai oleh PKI Pesindo yang anti agama. Tentu saja terbunuhnya Kiai Hamid Dimyati dan ditemukannya jasadnya dalam sumur pembantaian itu menjadi kabar besar yang sangat memukul perasaan umat Islam terutama kaum santri, sehingga menjadi pembicaraan yang meluas di masyarakat tentang kekejaman PKI dan usaha untuk melakukan perlindungan dan pemusnahan PKI. Seperti lazimnya sembahyang gaib, bacaan doa serta bacaan tahlil dilakukan di mana-mana, sehingga hal itu menyatukan semangat umat Islam khususnya kaum santri untuk kembali membebaskan Madiun dan sekitarnya dari cengkeraman PKI. Para pimpinan pemberontak terus memburu para kiai ke daerah lain sampai ke Ngawi. Di daerah yang berbatasan dengan Sragen Jawa Tengah itu PKI menangkap semua kelompok yang di luar PKI, terutama kelompok agama. Di Wali Kukun Ngawi terdapat seorang kiai sepuh yang bernama Kiai Dimyati yang dikenal dengan Bang Ngompak. Ketika kiai sepuh ini sedang melakukan sembahyang tahajud di tengah malam dalam masjid di pesantren Tanjung Sari yang diasuhnya itu tiba-tiba disergap gerombolan Pesindo. Bah 61. Ngompak diseret keluar masjid. Setelah itu diikat lalu diseret dengan kuda melalui jalanan sepanjang 10 km tetapi ajaibnya kiai sepuh itu masih bertahan hidup. Kemudian diseret lagi hingga sampai di sebuah sungai yang curam. Badan map Ngompak yang sudah babak belur itu dilempar ke dalam sungai hingga menemui ajalnya di sungai itu. Pembantaian lain dilakukan gerombolan PKI pada jemaah Kiai Zainal Abidin. Untuk menjaga setiap kemungkinan kiai beserta 25 orang santrinya selalu berjaga di masjid hingga semalam suntuk melakukan berbagai riado untuk keselamatan umat Islam dan bangsa Indonesia. Sudah lama gerombolan pemberontak mengincar kiai beserta santrinya itu. Tetapi ketika sudah lama ditunggu tidak mau keluar dari masjid, maka mereka diseret keluar secara paksa. Kemudian mereka digiring disekap ke dalam sebuah rumah penduduk yang sudah kosong. Dalam keadaan tersekap itu rumah dibakar sehingga kiai beserta santrinya itu semuanya hangus terbakar. Tentu saja pemberontakan PKI ini sangat membahayakan terhadap keselamatan republik yang baru dibangun ini. Negeri hasil proklamasi yang baru berusia beberapa tahun yang masih melakukan perjuangan melawan tentara sekutu dan agresi Belanda di berbagai front, sehingga republik ini harus menghadapi dua lawan sekaligus. Musuh dari dalam yaitu PKI dan dari luar Belanda beserta tentara sekutu. Ternyata kedua kekuatan yang selama ini bermusuhan menyatu dalam menghadapi Republik Indonesia. Front Demokrasi Rakyat FDR mendapat bantuan besar dari Belanda. Dalam penggerebekannya terhadap markas PKI dan 62 Pesindo, tentara Hizbullah menemukan berbagai amunisi dari Belanda dan ditemukan bendera Belanda di markas mereka. Pemberontakan FDR itu juga difasilitasi Belanda sebagai bentuk politik divide et impera memecah belah untuk melumpuhkan Indonesia dari dalam agar Belanda mudah untuk merebut kembali Republik Indonesia sebagai negara jajahannya. Pada hari Ahad tanggal 19 Desember tahun 1948 ketika Republik ini menghadapi pemberontakan PKI, situasi kacau ini dimanfaatkan Belanda untuk kembali melakukan agresi kedua menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan didudukinya Yogyakarta, maka satu persatu daerah strategis di Jawa diduduki oleh Belanda. Tentara Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Sudirman dengan didukung pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin Kiai Haji Masikur dan Kiai Haji Zainul Arifin dari NU terus melakukan perang. Sebaliknya PKI Pesindo yang juga berambisi mengambil alih kekuasaan dengan jalan pintas, tertarik dengan agenda Belanda itu. Karena itu mereka melakukan pemberontakan pada saat bangsa ini sedang melakukan revolusi nasional. Dengan didudukinya Jogja oleh Belanda maka perang gerilya dilanjutkan di berbagai daerah, termasuk daerah yang selama ini menjadi basis PKI seperti Madiun, Ponorogo dan Trenggalek. Bahkan Jenderal Sudirman sebagai pemimpin tertinggi TNI melakukan serangan pada Belanda dengan mengambil basis di Trenggalek. Kemudian pimpinan kesatuan militer yang lain yaitu Kiai Haji Masikur 63. Komandan Sabilillah yang juga ketua PBNU itu melakukan gerilya di Trenggalek bersama Jenderal Sudirman. Persatuan Teni Sabilillah inilah yang mampu menghadang laju agresi Belanda dan sekaligus mampu membendung gerakan sisa-sisa PKI yang masih berkeliaran di kawasan selatan Jawa itu. Dalam perjalanan dari Solo, Madiun hingga Trenggalek itu Kiai Haji Masikur menemukan desa-desa yang dilewati itu menjadi korban puluhan orang meninggal, harta benda dirampas oleh PKI. 16. Dengan kesigapan aparat TNI dan seluruh kekuatan rakyat terutama kelompok Hizbullah dan Sabilillah, maka kekuatan PKI Pesindo itu dengan mudah ditaklukkan. Walaupun korban dari kalangan pejabat negara kalangan ulama pimpinan pesantren sudah terlanjur besar. Tetapi tindakan cepat itu mampu mencegah terjadinya pembantaian yang lebih luas dan lebih masif di kota lain di sekitar Madiun. Di daerah yang pendukung PKI-nya kuat terjadi bentrokan keras. Di sini terjadilah perang saudara antara PKI dengan kekuatan Islam dan TNI, sehingga korban di kedua belah pihak juga besar. Setiap daerah yang dilalui oleh pasukan PKI Pesindo di situ dilakukan pembantaian dan perampasan. Bila terjadi perlawanan maka terjadilah perang saudara, yang memakan korban di kedua belah pihak. Setelah itu PKI lari lagi mencari perlindungan di daerah tersembunyi menjauh dari kejaran TNI. Walaupun keadaan sudah dikuasai TNI mulai dari pusatnya di Madiun sendiri maupun daerah sekitarnya yang menjadi benteng pertahanan PKI terjadi berbagai peristiwa. 16 Subagi Join, Biografi Kiai Masikur, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 91. 64. Bentrok antar PKI dan warga terus terjadi walaupun dalam skala kecil.
C. Memori kekejaman dan meningkatnya kewaspadaan. 1. Penyelesaian konflik. Dengan kekuatan penuh dari TNI dari Divisi Siliwangi dan ditopang oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah keadaan bisa dipulihkan. Mengingat kekuatan PKI yang telah sedemikian kuat dan menyebar yang meliputi kawasan Jawa Timur dan Jawa Tengah maka pasukan pemerintah harus bekerja keras dan cepat. Dengan kerja kerasnya itu maka, Kesatuan Republik bisa dipertahankan persis pada tanggal 30 September tahun 1948 Madiun dan semua daerah yang diduduki PKI telah direbut kembali. Penaklukan ini disiarkan melalui radio RRI yang sudah dikuasai kembali oleh TNI. Pemberontak menguasai keadaan sekitar 13 hari dengan memakan korban nyawa dan harta serta budaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah gembong pemberontakannya seperti Muso, Amir Syarifuddin, Maruto Darusman serta pimpinan lainnya dieksekusi mati, pasukan FDR PKI makin terdesak terus dalam pengejaran TNI. Ketika dalam pengejaran pasukan Siliwangi beberapa tokoh seperti DN Aidit dan gembong PKI lainnya seperti Alimin, Tan Lingji, Nyoto termasuk Sumarsono, selamat karena masuk ke wilayah pendudukan Belanda. Dan atas jasa Belanda yang selama ini menjadi sekutu FDR PKI, maka mereka dilarikan ke luar negeri untuk menyelamatkan diri. 17. Lihat Saifuddin Zuhri, berangkat dari pesantren, penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal 361. 65. Untuk menjaga persatuan ini pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan pengejaran secara tuntas, tidak juga melakukan eksekusi atau pembantaian secara keji. Sebaliknya malah menawarkan amnesti bagi bekas pemberontak yang mau balik dan bekerja sama dengan Republik. Demi keselamatan mereka, maka banyak bekas aktivis dan juga pimpinan PKI Pesindo yang kembali bergabung dengan TNI dan menyatu dengan masyarakat, sehingga kekejaman dan kejahatan mereka terlindungi. Kebijakan Republik yang hati-hati dan lunak dengan tidak melarang dan membubarkan PKI itu memberi peluang besar bagi PKI, hanya pimpinannya saja yang ditangkap ada yang dibunuh dan diadili, tetapi partainya tidak dibubarkan. Langkah kompromi ini diambil PKI sebagai strategi untuk mengkonsolidasi partai yang sudah porak-poranda. Kebetulan yang ditangkap hanya para tokohnya, sementara kadernya masih bebas berkeliaran, maka berbagai manuver dan sabotase tetap dilakukan. Sebagai contoh ketika Belanda melakukan agresi ke kota Trenggalek pada tanggal 20 Maret tahun 1949 di mana tentara Republik melakukan taktik bumi hangus terhadap beberapa tempat strategis agar Belanda tidak bisa masuk. Tentu saja tidak termasuk masjid. Ketika TNI telah keluar dari kota dan bertempur di perbatasan. Kesempatan itu digunakan oleh para kader Psi Pesindo yang masih berkeliaran, bahkan menyamar sebagai pejuang itu untuk menghancurkan simbol umat Islam yang paling utama yaitu Masjid Agung. Masjid Agung Trenggalek masjid bersejarah kebanggaan umat rakyat Trenggalek secara keseluruhan karena 66 kemegahannya, yang dibangun oleh Bupati Trenggalek Sumotruno pada tahun 1743, atas restu dari Sunan Pakubuwono II Raja Kartasura. Masjid ini juga merupakan monumen perjuangan nasional karena dibangun oleh prajurit Untung Suropati yaitu Kiai Haji Nur Khalifah, yang mengikuti perjuangan Untung Suropati dari Batavia hingga Trenggalek Kediri. Untuk menjaga kesejarahan masjid ini maka pada tahun 1916 dipugar oleh Bupati Trenggalek Purwonegoro sehingga menjadi lebih kokoh dan lebih megah. Karena itu selalu menjadi kebanggaan masyarakat Trenggalek. Hal itulah yang tidak menyenangkan bagi PKI, sehingga berusaha keras menumbangkan Masjid Agung ini. Politik bumi hangus TNI itu mereka tunggangi untuk melampiaskan dendamnya sendiri. Niat itu dilaksanakan PKI dengan penuh kesungguhan walaupun umat Islam gigih menentangnya, terutama imam masjid sendiri yaitu Kiai Haji Yunus. Imam masjid ini adalah keturunan dari Kiai Nur Khalifah imam pertama masjid ini, yang tidak lain adalah salah seorang pasukan pejuang nasional Untung Suropati. Karena itu Kiai Yunus ini memiliki keberanian seperti kakeknya sebagai seorang prajurit pejuang kemerdekaan. Karena itu Kak Yunus ini walaupun telah beberapa kali dipaksa dan telah diultimatum tetapi tidak beranjak dari mihrab masjid, sementara PKI telah menyiapkan belasan jurigen berisi bahan bakar, serta telah menempatkan dinamit di bawah selur tiang masjid yang kokoh yang siap diledakkan. Bertepatan dengan jam 12 tengah malam akhirnya Kiai Haji Yunus diseret keluar masjid dan dicampakkan ke halaman 67. Baru kemudian masjid bersejarah yang megah itu dibakar dan diledakkan, sehingga musnah rata dengan tanah. Penganiayaan terhadap imam masjid serta pembakaran masjid itu disaksikan ribuan jamaah dengan penuh duka. Pembakaran tengah malam itu membentuk suasana haru tersendiri, karena api berkobar di tengah kegelapan. Itu terlihat sehingga dari jarak yang jauh tempat mereka itu menyelamatkan diri dari serbuan Belanda dan kekejaman PKI, kebakaran masih bisa dilihat dan dirasakan. Hingga pagi hari baru kebakaran padam ketika seluruh bahan bangunan telah menjadi abu. Peristiwa tragis. Ini tentu menjadi kabar yang menggemparkan bagi umat Islam. Tidak hanya di Trenggalek bahkan menyebar dari mulut ke mulut seluruh Jawa mengenai kekejaman PKI yang anti agama bahkan anti Tuhan. Berbagai peristiwa perampokan, penganiayaan bahkan pembunuhan yang dilakukan pada ulama dan pengasuh pesantren. Ditambah lagi dengan pembakaran Masjid Agung itu betul-betul melukai ketenagaan masyarakat Islam dan menjadi peristiwa yang traumatik yang tidak pernah terlupakan. Dan menjadikan umat Islam melakukan kewaspadaan yang sangat tinggi terhadap ulah PKI, sebab ini tidak hanya menyangkut soal politik kenegaraan, tetapi sudah menyangkut masalah akidah,
Karena itu bagi umat Islam menahan serangan PKI ini merupakan perjuangan hidup atau mati. Peristiwa tragis yang terjadi di berbagai tempat itu terus diingat bahkan disebarluaskan melalui berbagai forum, seperti pengajian, forum diskusi, forum silaturahmi. 68. Termasuk obrolan bebas di serambi masjid atau di warung kopi sehingga tertanam menjadi kesadaran masyarakat tentang bahayanya PKI. Dan keharusan mereka untuk melakukan pencegahan terhadap perkembangan PKI yang siap menumpahkan darah terhadap siapa saja yang berbeda dengan ideologi mereka. 2. Propaganda untuk melepas tanggung jawab. Noda hitam sejarah peristiwa Madiun yang dilakukan FDR PKI beserta sekutunya Psi Pesindo yang sudah sangat jelas kekejaman yang dilakukan mereka terhadap umat Islam dan aparat pemerintah yang sah. Tetapi kelompok PKI dengan keculasannya mulai mengingkari petualangan yang membawa ratusan korban dan menyengsarakan ribuan rakyat yang tidak berdosa itu sebagai bukan tindakannya. Penyangkalan pertama mengenai peristiwa Madiun yang terkutuk itu disampaikan seorang pemimpin PKI yang dahulu memasukkan musuh ke Indonesia yaitu Suripno yang menulis dari dalam penjara bahwa sepanjang pengetahuan saya, PKI tidak pernah membicarakan atau menerima rencana untuk mengadakan perlawanan menentang dengan kekuatan senjata. Selama saya berkenalan dengan saudara Musso di Praha dan di Indonesia, walaupun dalam pembicaraan privat atau dalam organisasi tidak pernah ada ucapan untuk mengadakan atau merencanakan pemberontakan atau coup atau revolusi dengan kekuatan senjata. Sepanjang pengetahuan saya pikiran saudara Musso ialah untuk menyelamatkan revolusi dan Republik Indonesia. Pembunuhan dan lain-lain kekejaman yang terjadi di beberapa tempat. Kami tidak merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kami tidak pernah memberi instruksi atau usul atau 69. Anmudi Gingen untuk melakukan apa yang dinamakan pembersihan. Secara kejam. 18. Dengan mudahnya FDR PKI beserta Pesindo memanipulasi sejarah. Setelah melakukan pembantaian secara kejam dengan ribuan korban baik dari kalangan ulama, santri, para pejabat dan rakyat yang tidak berdosa, di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tetapi setelah mereka dilumpuhkan dengan mudahnya mengatakan tidak terlibat dan tidak ikut bertanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan. Padahal seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia menyaksikan peristiwa ini dengan seksama. Sebagaimana disiarkan di media nasional dan internasional, semua bukti sangat jelas. Berbagai pernyataan Musso melalui siaran persnya termasuk pidato di radio. Semuanya diucapkan sendiri dan tidak atas tekanan kelompok lain adalah bukti pemberontakan PKI itu. Semua pelaku kejahatan adalah kelompok FDR PKI yang terdiri dari Pesindo PSI dan Sopsi yang secara personal dikenal secara pribadi oleh para ulama dan pejabat yang menjadi korban. Inilah siasat PKI untuk membersihkan diri dengan memanipulasi sejarah. Banyak tulisan yang dikeluarkan CCPKI yang membantah keterlibatannya dalam peristiwa Madiun yang gagal itu, antara lain buku putih tentang peristiwa Madiun. Kemudian juga buku menggugat peristiwa Madiun. Diterbitkan pula buku Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948. Tulisan Suripno dan berbagai buku yang diterbitkan CCPKI itulah yang kemudian juga digunakan oleh DN Aidit, Sekretaris FDR PKI. 18 Lihat Suripno, Surat dari Penjara, yang dimuat Lem Buku Jamal Marsudihal. 87-78. 70. Yang kemudian juga menjadi ketua CCPKI, yang dengan tegas menyangkal keterlibatan FDR PKI dalam pembantaian tragis dan pengambilalihan kekuasaan PKI di Madiun dengan menerbitkan buku putih Yanak berjudul Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948 dengan Peristiwa Sumatera 1956. Dalam tulisannya ini Aidit lebih provokatif melakukan tantangan pada pemerintah untuk maju ke pengadilan. Bahkan ia melakukan tuduhan balik pada pemerintah bahwa PKI lah yang menjadi korban peristiwa Madiun. Karena buku putih ini ditulis tahun 1957 saat PKI telah memiliki anggota sekitar 6 juta orang sehingga mereka lebih berani dalam melakukan serangan balik. Dalam buku itu Aidit melakukan pemutarbalikan fakta. Kapan saja Hatta ingin peristiwa Madiun dibawa ke pengadilan, kami dari PKI selamanya bersedia menghadapinya. Kami yakin bahwa jika sosial ini dibawa ke pengadilan bukan kami yang akan menjadi terdakwa tersangka, tetapi kamilah pendakwa penuntut. Kamilah yang akan tampil ke depan sebagai pendakwa atas nama Amir Syarifuddin, atas nama Suripno, Maruto Darusman, Dr. Wiroreno, Dr. Rustam, Harjono, Joko Sujono, Soekarno Sutrisno. Yang menjadi korban keganasan satu pemerintah yang dipimpin oleh Burjuis Minangkabau Muhammad Hatta. Hatta bertanggung jawab atas penculikan, pembunuhan dan perang saudara 1948. Sesudah penculikan dan pembunuhan di Solo yang diatur dari Yogyakarta ibu kota, keadaan di Madiun menjadi sangat tegang, sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan dalam Angkatan Darat yang pro dan anti penculikan di Solo. Dalam keadaan kacau demikian ini residen kepala daerah tidak ada di Madiun. Wakil residen tidak mengambil tindakan apa-apa, sedang wali kota sedang sakit. Untuk mengatasi keadaan ini maka Front Demokrasi Rakyat di mana PKI termasuk di dalamnya mendesak supaya kawan Supardi wakil wali kota Madiun bertindak sementara sebagai pejabat residen selama residen Madiun belum kembali. 71. Nah, tindakan inilah tindakan mengangkat wakil wali kota menjadi residen sementara inilah yang dinamakan pemerintah Hatta tindakan merobohkan pemerintah Republik Indonesia, tindakan mengadakan kudeta dan tindakan mendirikan pemerintah Soviet. 19. Semua buku itu merupakan upaya PKI untuk membersihkan dirinya dari darah dan noda pemberontakan yang dilakukan di Madiun.
Padahal siapapun tahu dan sejarah mencatat dengan cermat setiap peristiwa, pernyataan, pikiran, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh FDR PKI. Semuanya terekam dalam media dan ingatan serta pengalaman massa, sehingga sulit bisa diingkari termasuk oleh PKI sendiri. Komunisme adalah saudara kembar dari kapitalisme dan imperialisme yang lahir dari filsafat barat mulai dari Renaissance hingga zaman pencerahan, yang sangat menguasai teknik agitasi dan propaganda sangat baik melalui penerbitan berbagai karya ilmiah, maupun melalui media massa, yang sangat mereka kuasai. Karena itu propaganda mereka itu mudah mengecoh masyarakat yang tidak kritis dan kurang waspada. 3. Propaganda dan trauma serta kewaspadaan. Selama ini PKI masih sering melontarkan propaganda damai bahwa mereka tidak anti-agama, bersahabat dan menghormati kebebasan beragama. Mereka hanya membela rakyat dan melawan kapitalisme serta imperialisme. Dibuktikan masyarakat sendiri sebagai suatu taktik belaka. Memang hal itu sebagian bisa mereka buktikan beberapa. 19 periksa. DN. Aidit. Konfrontasi peristiwa Madiun 1948 dengan peristiwa Sumatera 1956. Penerbit Jajasan Pembaruan. 1957. Hal. 10-11. 72. Tokoh agama yang menjadi tokoh PKI. Tetapi masyarakat tidak mudah terkecoh oleh kenyataan yang langka itu. Sebaiknya masyarakat menganggap tokoh agama yang mengikuti garis perjuangan PKI itu dianggap tidak tahu agama dan tidak tahu PKI. Berbagai propaganda itu tidak mengubah kepercayaan masyarakat yang berpegang sikap dan perilaku PKI sehari-hari di lapangan yang jauh berbeda dengan apa yang mereka propagandakan. Dalam perilaku sehari-hari PKI Pesindo sangat kejam menghadapi lawan politiknya dan sikapnya yang jelas sangat anti-agama dan anti-Tuhan. Selain itu partai ini juga diidentifikasi masyarakat sebagai partainya para preman dan perampok. Partai ini memang menampung dan melindungi para perampok untuk melancarkan tindakannya. Bahkan oleh PKI dijadikan sebagai sarana melakukan subversi. Masyarakat merasakan semuanya ini sebagai pengalaman sehari-hari yang sangat meresahkan kehidupan mereka. Walaupun terbukti telah melakukan pembantaian dan melawan pemerintah yang sah, tetapi PKI tidak dilarang dan tidak dibubarkan. Bahkan masih diberi hak hidup yang sama dengan partai lainnya. Ketika diselenggarakan pemilu 1955 PKI bisa mengikuti pemilu dengan leluasa seolah tidak memiliki cedera dan noda politik. Bahkan kemudian mereka memutarbalikkan fakta bahwa mereka tidak melakukan pemberontakan, tetapi semata diprovokasi oleh Muhammad Hatta. Padahal mereka melakukan tindakan sendiri dengan melakukan kerjasama dengan musuh yaitu Belanda untuk menghancurkan republik ini. Propaganda itu diterima oleh 73 rakyat yang tidak mengerti sejarah, sehingga PKI bisa ikut pemilu dan tetap mendapat dukungan besar dari masyarakat. Bayangkan sehabis melakukan pemberontakan berdarah itu PKI masih mampu meraih posisi 4 besar setelah PNI, Masyumi dan NU. Sementara itu di beberapa basis PKI, kekuatan PKI bisa menandingi partai lain. Di Trenggalek misalnya PNI mendapatkan 11 suara, PKI 10 suara, sementara NU mendapat 6 suara. Maka bupati di kota ini bisa dipegang oleh PKI. Perolehan suara yang besar ini PKI juga semakin percaya diri baik di parlemen maupun di majelis konstituante. Di dalam majelis itulah PKI mulai memasukkan ajarannya dan melakukan serangan secara sistematis terhadap para lawan politiknya. Sementara itu di lapangan terus melakukan provokasi dan agitasi. Sejak dalam kampanye pemilu 1955 PKI selalu mengejek partai lain sehingga telah beberapa kali terjadi perkelahian dengan partai lain. Berbagai peristiwa turut membantu perkembangan PKI. Pertama adalah diperbolehkannya ikut pemilu 1955 sehingga memanfaatkan sistem kampanye terbuka itu untuk mempropagandakan ajaran dan programnya. Kedua, pemberontakan Pri Permesta dijadikan sarana PKI untuk menggebuk Masyumi dan mengambil beberapa posisi penting baik dalam kemiliteran maupun dalam birokrasi. Apalagi setelah dibubarkannya Masyumi dan PSI tahun 1960, maka salah satu lawan PKI telah tumbang, tinggal berhadapan dengan NU sementara PNI sangat lemah dalam menghadapi PKI. 74. Melihat pengalaman sejarah dan perilaku PKI selama ini maka kalangan masyarakat terutama umat Islam selalu waspada terhadap propaganda dan kehadiran PKI. Karena itu NU sendiri walaupun melihat kekuatan suara PKI cukup berimbang tetapi menolak keras masuknya PKI dalam kabinet. Demikian juga masyarakat di bawah secara umum terus melakukan kewaspadaan terhadap kemungkinan hadirnya PKI. Sebab dalam kenyataannya mereka tidak pernah berhenti melakukan sabotase, perampokan dan penjarahan di berbagai tempat. Semuanya tercatat dalam ingatan masyarakat. Dengan pengalaman traumatis seperti itu mereka selalu waspada bahkan secara fisik siaga dalam menghadapi PKI. 75. Bab 5. Aksi pemanasan PKI tahun 1950 sampai tahun 1965. Dengan alasan politik dan kemanan tertentu maka kebijakan yang diambil pemerintah terhadap pemberontak Madiun ini sangat lunak. Setelah gembong pemberontakannya seperti Muso, Amir Syarifuddin, Maruto Darusman serta pimpinan lainnya dieksekusi mati di medan tempur. Beberapa menyerah dan dihukum sementara lainnya lari. Setelah keadaan dipulihkan pengejaran pun dihentikan. TNI perlu menghemat tenaga untuk menghadapi Belanda. Untuk menjaga keutuhan pasukan dan persatuan ini pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan pengejaran secara tuntas bahkan menawarkan amnesti bagi bekas pemberontak yang mau balik dan bekerja sama dengan pemerintah Republik. Demi keselamatan mereka,
maka banyak bekas aktivis dan juga pimpinan PKI Pesindo yang kembali bergabung dengan TNI dan menyatu dengan masyarakat. Kebijakan Republik yang hati-hati dan lunak dengan tidak melarang dan membubarkan PKI itu memberi peluang besar bagi PKI. Hanya pimpinannya saja yang ditangkap, ada yang dibunuh dan diadili. Tetapi partainya tidak dibubarkan. Langkah kompromi ini diambil PKI sebagai strategi untuk mengkonsolidasi partai yang sudah porak-poranda. Berbagai usaha untuk membersihkan diri dari noda pemberontakan dilakukan oleh patra kader PKI, sehingga hal itu kembali membangkitkan moral kader PKI yang sudah terpuruk. 76. Masyarakat bahkan kalangan pemerintah juga mulai terpengaruh, sehingga membiarkan PKI kembali beraktivitas. Dalam suasana yang sudah kondusif semacam itu, PKI yang melarikan diri dan bersembunyi baik di dalam negeri maupun dari luar negeri mulai berani menampakkan diri. Alimin, seorang kader senior PKI, segera mengambil kepemimpinan PKI. Peluang itu digunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki citra partai. Dedengkot PKI ini segera mengubah strategi PKI dari partai massa menjadi partai kader, yang seolah membawa citra partai sebagai partai yang membawa perdamaian dan kesejahteraan. Strategi Alimin untuk memulihkan citra PKI ini kurang disetujui oleh kelompok muda yang lebih radikal. Kelompok muda ini dipimpin oleh DN Aidit, yang setelah pemberontakan Madiun melarikan diri ke Vietnam dan Cina dan belajar banyak tentang tentara merah di sana, dan itu yang akan diterapkan di Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia tahun 1950, ia berusaha memperkuat barisannya di kalangan PKI muda. 1. Provokasi politik PKI. Kelihatannya kelompok progresif itu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membangkitkan kembali PKI dalam waktu cepat, sebelum kelompok lain termasuk pemerintahan terkonsolidasi. Akhirnya dalam sidang pleno CCPKI yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari tahun 1951, DN Aidit bersama kliknya yaitu Lukman, Nyoto dan Sudisman, bisa mendepak Alimin dan mengambil alih kepemimpinan PKI. Aidit. 1. Arif Mudatsir ed. Subchan Sang Maestro, Hal. 45. 77. Berusaha mengembalikan agenda besar PKI yaitu sebagai partai kader dan sekaligus partai massa yang progresif. Namun demikian, propaganda sebagai partai baru dengan program jalan baru terus dikumandangkan untuk mencitrakan diri sebagai partai yang demokratis dan cinta damai. Kepemimpinan Aidit yang progresif itu berhasil menyatukan kekuatan PKI yang porak-poranda. Maka dalam waktu singkat beberapa organisasi kiri seperti Barisan Tani Indonesia BTI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia SOPSI dan juga Pemuda Rakyat bisa dirangkul menjadi organ resmi PKI. Selain itu berbagai organisasi profesi dan kekaryaan dibentuk untuk menunjang perjuangan PKI. Dengan menyatunya kekuatan kiri itu maka agresivitas PKI tidak terbendung lagi. Aksi kekerasan memang telah menjadi sikap dan ideologi PKI. Karena itu watak dasar ini sangat sulit untuk disembunyikan. Sekitar tahun 1951 berbagai perusahaan strategis baik di sektor industri maupun perkebunan serta transportasi masih di Tanagan Belanda, maka SOPSI dan BTI melakukan serangkaian pemogokan. Langkah itu tidak hanya mengganggu perusahaan tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat. Bahkan kemudian pada tanggal 5 Agustus tahun 1951 PKI melakukan serangan terhadap markas Brimob Tanjung Priok, Jakarta. Ketika perilaku PKI sudah dianggap membahayakan keamanan negara, maka Jaksa Agung dan Mahkamah Agung maupun Presiden Soekarno menyerukan 78. Dilakukan tindakan tegas terhadap semua pengacau keamanan negara. 2. Dengan adanya perintah itu maka aparat keamanan pemerintah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyerbuan terhadap aparat negara itu. Terbukti beberapa CCPKI terlibat. Dengan tegas aparat keamanan menangkap beberapa tokoh penting PKI seperti DN Aidit, Karim DP maupun Supranoto dan lain sebagainya. Selain itu beberapa anggota DPR PKI juga ditangkap aparat seperti Ir Sukirman, Peris Pardede, Hutomo Supardan dan lain sebagainya sebanyak 15 orang. Selain itu beberapa pimpinan PKI daerah juga ditangkap aparat keamanan. Ini menunjukkan PKI tidak serius dalam menempuh jalan baru, masih menggunakan jalan lama dan tradisi lama yaitu melakukan sabotase. Tetapi sekali lagi dengan kelihayannya sendiri maka PKI bisa melepaskan diri dari jeratan hukum, sehingga mereka bebas kembali bahkan kemudian menuduh DTI yang melakawakan perampokan dan penyerbuan. Untuk sementara PKI berhenti melakukan sabotase dan kembali meneriakkan propaganda jalan baru. PKI menyatakan akan melakukan tindakan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan agenda politiknya. Apalagi saat itu sudah mendekati pemilu 1955 maka PKI berusaha kembali menarik simpati masyarakat. Bahkan secara terbuka dalam HAT PKI ke-23 pada tanggal 23 Mei tahun 1952 di Jakarta, Sekjen CCPKI DN Aidit secara terbuka mengatakan bahwa bentuk kegiatan 2 Agus Sunyoto DKK, lubang-lubang pembantaian, petualangan PKI di Madiun, Penerbit Grafiti, Jakarta, 1990, Hal. 124. 79. PKI selalu terbuka dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1952 ini NU telah menjadi partai sendiri setelah menyatakan keluar dari persekutuannya dengan Masyumi yang dinilai tidak adil dalam pembagian posisi baik dalam partai seperti pembagian posisi penting dalam kepengurusan, mulai dari pusat hingga daerah, malah banyak memasukkan wakil perorangan independen. Sebagai kelompok besar NU hanya ditempatkan di Majelis Syuro, yang mengurusi masalah diniyah syariah.
Demikian juga pembagian posisi dalam parlemen maupun dalam kabinet pihak Nu tidak diberi jabatan yang penting. Padahal Nu banyak memiliki tokoh besar dan kontribusi Nu pada Masyumi juga sangat besar. Selain itu banyak sekali kebijakan politik Masyumi yang jauh menyimpang dengan kebijakan politik Nu. Baik soal dalam negeri seperti ketidaktegasannya dalam menghadapi DTII, dan juga politik luar negarinya yang menyimpang saat Perdana Menteri Sukiman Masyumi dan Menteri Luar Negeri A. Subajo juga Masyumi menandatangani perjanjian Pakta Keamanan bersama dengan Amerika MSA 1952 yang berarti menempatkan Indonesia ke dalam blok Amerika, yang ini menodai politik netral atau bebas aktif yang ditempuh negara Indonesia. Fakta pertahanan itu gagal diratifikasi oleh parlemen, sehingga Indonesia tidak jadi masuk menjadi anggota SEATO seperti Thailand dan Filipina. Melihat penyimpangan garis politik itu bagi Nu sudah tidak ada alasan untuk bergabung dalam Partai Masyumi, walaupun turut merintis dan mendirikannya.